Selamat siang semua. Kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi diskusi. Ada hal yang menarik dari tadi pemaparan dari Mbak Alia Swastika, refleksi beliau. Saya terpesat ke 100 tahun silam. Ada salah seorang tokoh nasional kita, Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Beliau menyampaikan dalam sebuah kesempatan sidang komisi di Foxrat bahwa kurikulum pembelajaran sejarah saat itu tidak mengajarkan kejayaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, Kutai. Siswa saat itu dicekoki sejarah Eropa, masa pertengahan, Yunani dan Romawi. Tadi Mbak Alia sempat membahas bahwa seni malah kita berkiblat ke Eropa. Padahal ada hal yang bisa digali dari tradisi kita, dari kearifan lokal kita. Dan tadi lewat Binali Jogja kita bisa lihat karya asli, karya seni khas Indonesia disajikan dalam pameran Binali Jogja. Tentang Katulistiwa, Mbak Alia Swastika membaca zaman, seorang kurator, seorang pegiat budaya, seniman, penari, harus mampu membaca zaman. Saya teringat juga begawan sejarah Indonesia, Profesor Kunto Wijoyo menyampaikan guna kita belajar sejarah, bahwa dengan belajar sejarah kita akan kita akan mendapatkan sesuatu untuk membuat kebijakan ke depannya, kebijakan dalam berkreasi, kebijakan dalam berbudaya, berkesenian. Mbak Alia Swastika, ada hal yang menarik. Bagaimana lewat gerakan non-blok tadi menggayat seniman-seniman gerakan non-blok. Jika hal itu dilakukan saat Orde Baru akan menjadi sorotan. Belum tentu mendapatkan izin karena ketimurannya itu. Mbak Alia dan kawan-kawan membaca zaman, menyampaikan sebuah narasi kebudayaan dengan gaya baru sesuai dengan zamannya. Nah, Mbak Alia, pergulatan dalam merangkai sebuah pameran tadi yang tentang Katulistiwa, menggait seniman-seniman dari Eropa Timur, apa yang melatar belakangi Binali Jogja menyampaikan hal-hal baru tersebut, hal-hal yang ya di periode Orde Baru belum pernah kita dapat menyaksikan karya-karya dari seniman-seniman Eropa Timur dan seniman-seniman dari negara-negara garis Katulistiwa. Apa yang melatar belakangi Binali Jogja menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat? Silakan, Mbak. Ya, mungkin sedikit koreksi ya. Sebenarnya di masa Orde Baru tahun 1995 ketika terjadi KTT Gerakan Non-Blok di Jakarta, itu Ibu Edi Sediawati sudah menyelenggarakan pameran Gerakan Non-Blok. Yang itu untuk pertama kalinya justru menggunakan gedung yang sekarang kita kenal sebagai Galeri Nasional untuk peristiwa internasional. Jadi saat itu memang itu juga menjadi salah satu inspirasi kami bagaimana Bu Edi Sediawati sudah punya pemikiran yang sangat visioner untuk merayakan KTT Non-Blok ini dengan penyelenggaraan pameran. Tapi memang itu sudah cukup lama ya, artinya kan sudah 20 tahun lebih gitu. Dan hanya menunggu momentum dari KTT. Jadi ketika kemudian kami memulai, sebenarnya ini menjadi bagian dari trajektori sejarah juga karena kalau Ekuator itu kami terinspirasi oleh Konferensi Asia Afrika.
Kan di situ kita mempertemukan negara-negara Asia, Afrika gitu dan negara-negara yang baru merdeka. Jadi sebagian besar negara di kawasan Khatulistiwa sebenarnya kalau kita lihat adalah negara-negara yang mungkin sering disebut sebagai negara dunia ketiga gitu. Dan kalau kita bicara sejarah lagi setelah Perang Dingin, selesainya Perang Vietnam gitu dan pengaruh Amerika menjadi sangat kuat di seluruh dunia, hubungan-hubungan seperti ini nyaris hilang gitu kan. Padahal kalau di masa lalu hubungan kita dengan India, dengan kawasan Arab, dengan Afrika itu sangat dekat gitu. Tapi kita tiba-tiba seperti kehilangan keterhubungan, kehilangan relasi gitu. Nah ini yang kemudian juga mendasari kami di Yayasan Biennale Yogyakarta untuk mengulang lagi trajektori sejarah itu dan melihatnya dalam perspektif yang sekarang. Jadi kita bukan ingin hanya nostalgia tentang kejayaan masa lalu gitu ya, tetapi justru melihat ulang sebenarnya setelah 50 tahun dari 50-60 tahun dari Konferensi Asia Afrika, apakah kemudian situasi ketidakimbangan kuasa di dunia ini sudah berubah atau dia masih sama gitu. Jadi banyak sekali karya-karya yang kami tampilkan itu membicarakan bagaimana dampak-dampak kolonialisme, perang-perang konflik yang terjadi karena agama, karena kekuasaan. Nah kalau Eropa Timur saya kira ini juga banyak bersandar pada selama 12 tahun hanya bekerja dengan kawasan Khatulistiwa, kita sering dituduh anti barat gitu. Atau apakah kita menutup diri dengan barat gitu. Kami menggunakan konsep dekolonisasi, jadi bagaimana upaya Biennale Jogja ini adalah sebuah cara untuk melihat ulang dampak-dampak kolonialisme dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam dunia seni yang seringkali itu membuat kita lebih menggali ke dalam ketimbang kemudian melihat atau menghubungkan diri kita dengan peristiwa di luar gitu ya. Nah setelah 12 tahun kita melihat ini kita udah punya modal nih dari pengalaman kita untuk saling berinteraksi dengan negara-negara di kawasan global selatan, yuk kita sekarang mencoba melihat hubungan kita dengan Eropa gitu. Jadi justru untuk membuktikan bahwa menjadi dekolonial, menjadi lokal itu bukan berarti kita anti barat, tetapi kita mencoba untuk mencari relasi dengan negara-negara barat yang secara sejarah memang punya keterhubungan yang sangat kuat dengan Indonesia gitu, termasuk misalnya satu peristiwa di gerakan non-blok yang saya kira juga sangat penting ya dalam sejarah politik internasional di Indonesia. Kalau tadi kan menyebut tentang GBK Garuda di Dadaku, kita nggak boleh lupa bahwa stadion itu juga dibangun karena Ganevo, jadi Games of Emerging Forces gitu ya, tahun 63 di mana Soekarno menginisiasi satu olimpiade untuk negara-negara khusus kawasan non-blok dan itu kita punya legasinya, kita punya warisannya sampai sekarang yang kita sebut sebagai Gelora Bung Karno. Jadi ini menunjukkan bagaimana kerja-kerja dekolonisasi itu melihat timur, barat, utara, selatan, dunia pertama, dunia ketiga bukan sebagai upaya untuk saling mengkotakkan, tetapi justru kita mencoba bernegosiasi sehingga punya posisi yang setara dan seimbang. Itu sih. Baik, Mbak Alia. Terkait hubungan tadi ya, barat, utara, dan selatan, memang kebijakan pada masa Orde Baru kita pernah mengenal ya, selatan-selatan, hubungan diplomatik antara negara-negara di selatan-selatan, barulah kemudian ketika selatan dan selatan mempunyai komitmen bersama, barulah berdiplomasi dengan kawasan-kawasan negara-negara di utara, kawasan-kawasan di Eropa. Hal yang menarik Mbak Alia, bahwa 10 tahun Indonesia merdeka, Indonesia menjadi pemimpin bangsa Asia Afrika. Sebelumnya masih terjajah, dalam hitungan 5 tahun kita kembali ke negara kesatuan tahun 50, jadi kurang lebih 5 tahun kita berproses menjadi pemimpin bangsa-bangsa yang masih terjajah. Nah, ketika berkolaborasi dengan negara-negara Asia dan Afrika yang kaitannya dengan KA tadi,
apakah para seniman-seniman di sana masih memaknai Dasasila Bandung, memaknai solidaritas sebagai bangsa-bangsa yang tadi dunia ketiga, sampai kapan kita masih terus aja, udah zaman sekarang kita masih dianggap sebagai negara berkembang, negara dunia ketiga. Nah, apakah para seniman-seniman di negara-negara yang dulu tergabung dalam konvensi Asia Afrika memiliki pandangan yang sama dengan seniman-seniman di Indonesia ini? Karena jangan sampai kita di Indonesia selalu merayakan KAA, kita selalu merayakan bahwa kita pernah jadi pemimpin bangsa Asia Afrika, tapi ternyata di negara-negara yang dulu tergabung dalam KAA apakah mereka masih memaknai solidaritas itu atau tidak dalam menuangkan ke dalam bentuk karya seni? Silakan. Ya, saya kira kita juga menjadi inspirasi ya dalam dunia. Biennale di internasional itu ada banyak sekali, sekitar ada 200 biennale di seluruh dunia. Jadi hampir semua kota, semua negara itu sekarang punya biennale gitu. Tetapi biennale internasional yang hanya berfokus pada kawasan selatan awalnya hanya Biennale Jogja. Jadi ketika kami sendiri tergabung dalam International Biennale Association, jadi itu gabungan dari seluruh penyelenggara Biennale internasional, banyak sekali yang mengapresiasi kerja-kerja seperti ini. Karena memang selama ini sejarah atau ekosistem seni selalu ditentukan oleh mereka yang berada di Eropa atau Amerika, jadi sangat Eropa sentris gitu ya. Jadi ketika kemudian Biennale Jogja datang dengan ide ini, itu menjadi inspirasi baru untuk mereka yang juga berada di kawasan pasca kolonial. Misalnya teman-teman dari Nigeria ketika kemudian mereka datang ke Jogja, mereka juga pengen bikin biennale nih, tapi selama ini mereka ragu-ragu karena kalau bikin biennale kan selalu butuh uang yang besar sekali, selalu harus infrastrukturnya mapan gitu. Tapi ketika kemudian mereka ke Jogja, mereka sangat terinspirasi oleh apa yang terjadi di Indonesia, terutama di Jogja, dan melihat bagaimana semangat gotong royong, semangat kolaborasi antar seniman, antar lembaga itu bisa menjadi modal yang kuat, walaupun kita mungkin nggak punya dana yang sangat besar dari pemerintah. Akhirnya di tahun 2015 mereka bikin namanya Lagos Biennale. Jadi ini solidaritas itu bukan berarti kalau kita membayangkan zaman dulu kita bikin seruan-seruan atau kalau dulu kan ganyang Malaysia, itu disebut solidaritas. Nah, mungkin di masa kini solidaritas itu adalah perasaan untuk terhubung dan memberi inspirasi bahwa sebagai warga yang mungkin infrastruktur seninya nggak mapan-mapan banget, sebagai sejarah seni yang baru saja bertumbuh, kita bisa melakukan ini bersama-sama gitu. Dan ternyata itu banyak sekali menginspirasi. Di India sekarang mereka punya Kochi Biennale yang dimulai di tahun 2012 dan saya kira arah dunia seni ini juga akan berubah ya. Museum-museum di Eropa atau pameran besar seperti Venice Biennale mungkin tidak akan lagi dilihat sebagai kiblat bagi dunia seni. Justru mereka mulai melihat apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Asia atau di kawasan-kawasan Amerika Selatan, itu sekarang semua sedang berbelok ke arah situ. Jadi kalau saya melihat ini turning point ketika terman dunia negara berkembang dan negara maju itu mulai berubah. Terakhir saya ke Eropa itu, saya tinggal 3 bulan di Paris, dapat residensi di sana. Di mana-mana di apartemen ada tulisan mandi dengan air panas paling lama 5 menit. Terus heater itu jam 4 pagi dimatikan. Jadi semua winter ya pada saat itu. Jadi sebenarnya mereka sekarang sedang krisis energi gitu. Dan krisis energi ini mempengaruhi semuanya karena mereka sangat tergantung pada energi-energi dari negara lain gitu. Dan kita di sini kita punya semuanya, kita nggak kekurangan pangan, kita nggak kekurangan energi, kita nggak kekurangan kekayaan kebudayaan, semuanya ada di sini gitu. Jadi kita harus bisa merebut momentum ini gitu. Karena kalau kita nggak melakukannya sekarang mungkin situasinya berubah gitu. Jadi sebenarnya bagi saya ini masa transisi yang sangat menarik dan menantang yang harus kita rebut. Semua perhatian itu sedang melihat pada Asia sebagai kekuatan baru. Baik Mbak Alia, luar biasa. Jadi ya
masih ya, Indonesia masih menjadi magnet ternyata. Lewat konvensi Asia Afrika ternyata Indonesia masih menjadi magnet, masih menjadi sebuah kiblat gitu, bagaimana negara Indonesia saat ini masih diperhitungkan oleh dunia internasional. Saya akan menyimpan pertanyaan tentang desa tadi ya, pameran tentang desa. Saya beralih dulu ke Mbak Siti Alisa. Mbak, menelusuri warisan budaya, menemukan akar identitas. Kasus di Jati Gede, bendungan yang sudah digagas sejak tahun 80-an, yang terbangun kan Cirata, Saguling, Jatiluhur untuk lingkup Jawa Barat, berhasil membentuk budaya baru yang sebelumnya petani peladang, tiba-tiba ada air dengan jumlah banyak, ada pergeseran mata pencaharian. Apa yang terjadi di Waduk Cirata, Saguling, Jatiluhur, peternak ikan lewat karamba-karambanya yang sebelumnya mereka bertani, berladang. Nah, pergeseran ini kalau di istilah bahasa Sunda itu kan ulah paremen obor. Jangan kehilangan jati diri, jangan kehilangan identitas. Nah, bagaimana lewat karya seni, lewat tarian, generasi yang tidak merasakan, mungkin tetap sekarang ada mata pencaharian petani, peladang ada, tapi ada mata pencaharian baru. Nah, bagaimana sebuah karya seni ditampilkan untuk dikonsumsi oleh generasi baru yang tidak pernah merasakan, hanya mendengar alkisah saja, tidak pernah merasakan benar-benar sebagai sebuah kawasan persawahan di bekas lahan Jati Gede itu. Nah, bagaimana karya tadi yang ditampilkan mencoba menawarkan budaya baru. Silakan Mbak Siti Alisa untuk memaparkan lebih dalam lagi. Halo, tes. Ya, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Iya, itu sebenarnya hal yang paling pertama saya sadar ya ketika saya riset ke Sumedang. Saya riset ke Sumedang itu 2 kali di tahun 2020 dan 2021. Dan kebetulan sebenarnya karya ini sudah ditayangkan sebagai pure film tari di tahun 2001 di masa pandemi, karena kita tidak ada platform untuk mementaskan karya tari secara live, jadi semua beralih ke platform digital. Dan yang pertama kali saya sadari ketika saya riset di Sumedang itu adalah ketidakutuhan ketika saya sampai di Waduk Jati Gede. Kebetulan yang paling dekat dengan Sumedang Kota itu di Desa Cipaku yang udah tenggelam. Jadi saya ke waduknya yang di dekat desa tersebut. Pas perjalanan juga lucu ketika saya nanya, Pak, Desa Cipaku itu kemana ya? Di mana ya ke warga lokal? Cipaku teh udah tenggelam. Ya, jadi di situ saya menemukan, oh iya, berarti mereka sudah sangat sadar dengan hal ini gitu. Mereka tahu historisnya sebagai warga lokalnya. Dan ketika saya sampai, ketidakutuhan itu adalah saya melihat jalan yang terpotong oleh air yang secara tidak natural gitu. Jadi tanaman-tanaman yang seharusnya dia hidup gitu ya di dataran rendah, semua jadi mati karena udah terputus oleh air itu gitu. Dia yang emang harusnya di dataran rendah, terus kena air jadi mati aja gitu. Jadi banyak sekali itu pohon-pohon yang sudah mati, tanaman-tanaman itu udah mati. Dan ketika saya berkunjung dari sisi lain dari waduk itu, saya menemukan dermaga dan sebelahnya itu sawah. Nah, jadi makanya tadi di monolog saya sempat mengatakan saya ingat saya berdiri di atas dermaga. Lalu saya melihat ke bawah dan membayangkan, oh akar-akar ini tuh sebenarnya udah dibabat gitu. Tapi ketika saya menengok ke kanan, di situ ada sawah, lalu ada gunung jauh di sana gitu. Jadi itu sangat
ya saya melihat peristiwa itu sendiri gitu, bagaimana warga Sumedang ini yang tadinya berkebun ya bercocok tanam, mereka menjadi nelayan gitu. Dan banyak sekali juga karena bahan-bahan kimia yang itu kan airnya yang udah tidak bagus juga gitu kualitasnya. Jadi saya banyak sekali menemukan ikan-ikan yang sudah mati gitu di tepi waduk itu gitu. Jadi itu yang pertama saya sadari tentang peralihan mata pencaharian. Lalu saya menerapkan kata kunci tersebut gitu ke dalam karya ini gitu. Ketidakutuhan dan peralihan gitu. Karena orang-orang harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Lalu menjadikan situasi yang tidak stabil pada awalnya, tapi ya pada akhirnya semuanya menjadi terbiasa. Seperti misalnya saya ada adegan menggunakan dayung, itu lebih menyimbolkan bahwa ya kita sebenarnya warga ini tidak terbiasa gitu menggunakan perahu gitu. Jadi dayung itu saya kretekkan ke tanah gitu ketika saya eksekusikan ke dalam karya gitu. Kenapa tidak ditaruh di air aja gitu, saya mendayung di dalam akuarium gitu. Tapi saya lebih memilih di luar karena memang itu adalah sebuah kebiasaan baru gitu yang tidak terbiasa lalu harus beradaptasi gitu. Lalu juga kenapa saya menggunakan akuarium? Karena saya seringkali melihat banyak bangunan-bangunan yang tidak utuh di tepi waduk. Jadi ada atap aja gitu, rumahnya udah tenggelam. Itu padahal di tepi waduk gitu. Lalu ada tembok yang udah, tembok rumah yang sudah hancur gitu. Jadi ada bagian-bagian rumah di tepi waduk yang udah nggak utuh gitu. Bahkan saya melihat ada toilet gitu, yang jongkoknya aja gitu di tepi waduk. Jadi saya melihat, oh iya akuarium ini menjadi bagian dari ketidakutuhan itu gitu. Jadi mungkin ketika bagaimana saya membuat ini menjadi inspirasi di karya saya dan sebagai generasi muda ya tentunya yang tidak merasakan peristiwa tersebut adalah ya sebagai upaya untuk menelusuri identitas saya sendiri sebagai ya perempuan berdarah Sunda. Karena sebenarnya karya ini adalah pertama kali saya menelusuri identitas saya sendiri gitu. Dengan latar belakang saya lahir dan besar di Jakarta, tapi melalui histori gitu, peristiwa yang sudah lampau itu menarik saya sendiri kembali ke akar identitas saya gitu. Dan saya sih berharap hari ini platform-platform kesenian membangkitkan kembali tema-tema seperti itu. Karena seniman yang berentang umur seperti saya ini seringkali masih harus menawarkan ide-ide sesuai dengan tema sebuah platform gitu. Dan saat ini memang posisinya tidak mengarah secara historis, sangat sedikit sekali secara secara ruang untuk berkarya, tapi lebih banyak berbicara tentang isu-isu sosial dan identitas gitu. Tapi secara historis sih saya berharap akan lebih banyak lagi sehingga ya seniman yang masih muda itu diberikan kesempatan untuk menggali lagi akar tradisinya. Itu saja. Terima kasih Mbak Siti Alisa. Kita bisa sesi tanya jawab mungkin ya? Sudah bisa ya? Oh udah ada. Ah iya. Ya ternyata Mas Alex sudah ada di tengah-tengah kita, mungkin bisa bergabung. Selamat datang Mas Alex. Iya. Ini tadi kita sudah berbincang banyak Mas Alex. Sudah banyak berbincang tentang pemaknaan
baru, karya baru yang bersumber dari budaya lokal. Nah, yang kita langsung nih ke Mas Alex nih. Yang Mas Alex ini sebagai staf ahli Dirjen Kebudayaan dan tergabung di termasuk di Dana Indonesiana yang memberikan keleluasaan bagi pegiat budaya, komunitas, seniman untuk mengeksplor hal-hal baru, untuk memunculkan karya-karya baru yang didanai oleh Dana Indonesiana. Nah, Dana Indonesiana ini peruntukannya sebagai pembuka, Mas Alex, ya, seperti apa? Seperti apa karakteristiknya dari komunitas pegiat budaya? Apa sih yang menjadi skala prioritas ini layak untuk diberikan bantuan, untuk difasilitasi? Sebagai pembuka silakan Mas Alex. Selamat siang teman-teman, maaf saya terlambat, gila macetnya. Waduh, kalau pertanyaannya langsung apa yang, gimana, boleh di refresh tadi pertanyaannya? Kurang lebih di sederhananya geliat kebudayaan baru dengan pemaknaan baru, dengan ide-ide baru yang sesuai dengan konteks zaman saat ini kan harus difasilitasi, pemerintah memfasilitasi geliat mereka. Nah, lewat Dana Indonesiana yang seperti apa sih? Komunitas pegiat budaya yang layak untuk diberikan. Oke. Seperti itu. Menurut saya sih kalau saat ini pertanyaannya bukan layak atau tidak ya. Bukan. Ukurannya bukan layak atau tidak layak gitu. Tapi ukurannya adalah dia urgent apa enggak. Nah, untuk kemudian, karena tentunya kebutuhannya lebar sekali, kebutuhannya besar sekali, kebutuhannya lebar sekali, dan seberapa urgent dia untuk difasilitasi dalam konteksnya masing-masing gitu ya. Seberapa menonjol dia bisa mempengaruhi ekosistemnya, kan sebenarnya itu yang perlu dilihat. Jadi saya rasa pertanyaannya bukan layak atau tidak layak. Kedua, ini juga apa istilahnya, kalau shock yang terjadi gitu, bahkan oleh seseorang yang pengalamannya udah kayak Alia gitu misalnya. ada sebuah, ini fenomena yang kemudian kita lihat itu. Ini shock yang terjadi ketika selama berapa, hampir 50 tahun lebih gitu, kita tidak punya mekanisme public funding. Terus tiba-tiba kita punya mekanisme public funding ketika aktivitas publik dengan logika yang berjalan, dengan kerangka berpikir tentang apa itu aktivitas publik, itu tiba-tiba harus ketemu dengan logika administrasi birokrasi gitu. Wah itu ampun, garuk-garuk ya. Semuanya kaget, birokrasinya kaget, publiknya kaget, birokrasinya juga kejedot-jedot gitu. Belum pernah kan punya logika layanan yang seperti ini. Tiba-tiba, dan publiknya juga gitu. Yang tadinya fokus besarnya adalah substansi karyanya gitu. Nggak siap untuk tiba-tiba kesedot ke urusan birokrasi kan. Ngurusin kwitansi gitu. Buat yang siap gitu. Kemudian ya maksudnya buat yang memang sudah terbiasa untuk berurusan dengan public funding gitu ya. Ya punya kerangka berpikir itu. Bahkan kalau ada beberapa yang bahkan punya infrastrukturnya, maksudnya memang punya akuntan, memang punya gitu ya, yang terbiasa untuk ngadepin itu.
kerangka berpikir manajemen keuangan publik tuh kan nggak biasa ya, apalagi buat seniman di Indonesia. Enggak lah, buat seniman di dunia kayaknya, nggak mau cuma di Indonesia gitu ya. Nah ini, tapi di banyak tempat di dunia senimannya terbiasa untuk bekerja dengan pendamping gitu, yang mengerti permasalahan hukum, mengerti permasalahan administrasi, mengerti permasalahan segala macam. Seniman kita enggak. Tadinya saya berpikir harusnya yang lebih muda, lebih cepat tanggap gitu. Enggak juga. Karena memang belum pernah punya pengalaman. Jadi kalau ditanya layak apa nggak layak, ya bukan layak nggak layak, ini seberapa urgent buat dikerjakan gitu. Seru sih, ya ini masa eksperimen juga gitu, masa shifting juga ya. Maksudnya teman-teman Wendy deh gitu, anak-anak Mas David Karto gitu ya, yang memang pernah gitu urusan sama duit publik, kan nggak pernah gitu. Selama ini yang mereka kerjakan sangat mempengaruhi ekosistemnya, sangat membuat shaping tentang apa itu konser yang baik, gimana mengangkat band-band muda lah segala macam. Begitu ketemu sama duit publik dengan logika pertanggungjawaban yang seperti itu, yang seprofesional itu pun berdarah-darah gitu. Ya karena nggak kebiasa, beneran nggak kebiasa. Di sisi lain, si pemerintahnya sendiri, gitu, Kementerian Keuangannya, Kemendikbudristeknya, juga kejedot-jedot gitu. Ini gimana ya cara bantuinnya? Juga bingung juga gitu. Cara membantu. Nah ini adalah masa mencari jembatan-jembatan dan mencari alternatif-alternatif. Dan menyenangkannya adalah dua-duanya dengan segala macam ngomel-ngomelnya, gitu. Dua-duanya itu bersemangat mencari jembatan tersebut gitu ya. Itu yang menyenangkan. Dengan ngomel-ngomel, dengan setengah frustasi gitu ya. Tapi yuk dikerjain. Oh gini caranya, oke besok diperbaiki, oke besok diperbaiki. Itu terjadi gitu. Kebetulan saya baru kabur dari rapat sama LPDP ini menuju sini. Saya aja kagum gitu melihat mereka yang sangat teknokratik, birokratik gitu ya. Setahun bersama saya gitu bekerja, setahun bersama teman-teman gitu. Rapat tadi pagi itu yang udah berubah, bahasanya berubah. Beneran berubah gitu bahasanya. Nah ini harusnya alat ukurnya, ini nih masalahnya, alat ukurnya seberapa banyak inisiatif ini yang bisa didorong ke diplomasi internasional. Udah gitu ngomongnya. Dibanding seberapa banyak serapan. Kan tadinya gitu ya. Seberapa banyak serapannya. Sekarang mereka seberapa banyak yang bisa kita dorong ke internasional. Udah begitu. Jadi oke, saya melihat mereka aja belajar. Si teknokrat birokrat ini yang tadinya nggak ngerti bahasanya teman-teman gitu. Sekarang juga belajar dan melihat, oh nggak gini cara ngukurnya, nggak gini cara ngukurnya gitu. Jadi menurut saya sih ini proses yang rada gila sih dilakukan dalam setahun terakhir. Tadi dana Indonesiana terbuka untuk pemanfaatan lewat museum dan cagar budaya, sebuah babak baru di dunia permusiuman masalahnya. Museum dan cagar budaya ada 17 yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah kira-kira Mas Alek lewat MCB ini, lewat babak baru ini, bagaimana sih strategi-strategi agar keberadaan MCB ini benar-benar bisa dimanfaatkan baik itu oleh pengunjung, oleh masyarakat, oleh itu komunitas pegiat budaya. Kira-kira strategi kedepannya MCB walaupun tetap masih masa transisi, masih meraba-raba semua pihak yang tergabung dalam MCB maupun stakeholder lainnya yang terkoneksi dengan MCB masih dalam masa transisi. Apa yang bisa disampaikan ke
teman-teman yang hadir saat ini MCB ini, Mas? Sebagai sebuah satuan kerja pemerintah, dia saat ini UPT, Unit Pelayanan Teknis Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya itu shifting perspektif gitu, tentang apa itu museum. Itu nomor satu, apa itu cagar budaya. Kalau kita lihat sebelumnya, oke, mungkin ini jadinya saya terlalu teknis ngomongnya, tapi kurang lebih begini. Kelamaan ya kalau saya, ketuaan enggak kalau saya ngomong, ada yang tahun 2000 di sini, apakah ada yang tahun 2012 ada di Jakarta? Cukup sadar untuk bisa tahu kalau sakit ke puskesmas atau pernah ngerasain puskesmas? Oke, tahun 2015, antara 2015 tahun 2000 sampai 2017 ada 18 puskesmas di Jakarta, saya ngomong Jakarta ya, di Jakarta itu shifting menjadi RSUD. Itu yang dikerjakan Ahok, mengubah dari puskesmas ke RSUD. Kerasa nggak bedanya Pak? Apa? Bukan cuma lebih enak, kita datang aja, perilaku satpamnya beda banget. Dulu satpamnya ada di pojokan mainan handphone. Sekarang kalau Anda datang ke RSUD, yang dilakukan dia datang nanya, Bapak ada keperluan apa? Ibu ada keperluan apa? Sakit apa? Oh kalau gitu lewat sini. Beda banget. Bedanya apa sih? Gitu kan pertanyaannya. Ini puskesmas, ini RSUD. Puskesmas itu satuan kerja biasa. Satuan kerja biasa di pemerintahan itu logika kerangka bekerjanya adalah serapan anggaran. Jadi dalam 1 tahun misalnya dia punya anggaran let's say 500 juta, semua pekerjaannya dibagi per hari gitu untuk menghabiskan 500 juta tersebut. Jadi tujuan utamanya adalah melaksanakan pekerjaan yang disuruh dengan biaya tertentu gitu ya. Kalau nggak habis dimarahin. Kalau kurang dimarahin. Budgetnya. Jadi kalau disiapin budgetnya 500-nya ternyata kurang, dimarahin. Lebih, maksudnya kelebihan gitu, bisa savings, dimarahin. Karena nggak terserap, nggak sesuai. Itu logiknya. Maka yang ngatur orientasinya adalah menyelesaikan tugas. Gitu. Begitu RSUD itu Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum logikanya, bukan satuan kerja biasa. Badan Layanan Umum itu sebuah entitas di pemerintah yang punya keleluasaan untuk mengelola sendiri apa yang masuk, revenues yang masuk, gitu. Duit yang masuk. Nah, bentar Mas. Nah, itu kemudian logiknya bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi melayani publik. Makanya namanya Badan Layanan Umum. Kalau dia tidak memberikan layanan yang baik, dia nggak bisa dapat revenue, dapat pemasukan untuk bisa mengembangkan layanannya, gitu. Tapi juga bedakan, Badan Layanan Umum bukan badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, BUMN. Bukan. Karena tujuan utama badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah adalah menghasilkan laba. Gimana caranya? Harus laba. Mestinya tugasnya produksi film, dia malah jadi bikin hotel, pokoknya laba. Makanya mestinya bikin rekaman bagus,
untuk semua musik-musik Indonesia jadinya malah sewa-sewain lahan, yang penting laba. Ya Wen ya. Gak peduli itu masalah layanan. Kalau BLU, Badan Layanan Umum, tugasnya adalah melihat kebutuhannya publiknya kayak apa, dilayanin, sebagian duitnya, ongkosnya dibiayai oleh APBN, untuk pelayanannya dibiayai oleh pemasukan. Jadi sumber duitnya dua, sumber duitnya dari APBN sama dari pemasukan. Itulah kenapa semua sikapnya juga beda. Waktu pertama kali saya diminta untuk bantuin ngerapiin MCB gitu misalnya. Pertanyaan pertama saya adalah, kenapa sih museum kita, museum nasional gitu ya, ada di depan Monas, di Jakarta di depan Monas, jam 5 sore tutup. Ya kan jam kerja PNS jam segitu mas. Kenapa jam segitu? Kan perintah dari atas. Begitu dia BLU, lu tanya dong ke publiknya, butuhnya buka jam berapa? Kan tugasnya layanan umum. Kalau publiknya bilang dia butuh buka sampai jam 10, ya lu buka sampai jam 10. Itu yang terjadi pada RSUD, makanya cepat banget tuh perubahannya. Puskesmas itu satker biasa, RSUD itu BLUD. Nah ini kita lagi mau pindahin nih, si museum dan cagar budaya yang tadinya cuma miara candi gitu. Jadi harus mikirin gimana caranya orang nyaman datang ke candi, dua hal berbeda tuh. Maka yang dikerjain juga beda. Maka pelayanan publiknya beda, logika merawat barangnya jadi beda. Karena yang menentukan barangnya ada gunanya dirawat apa enggak, orangnya ada. Kemarin yang menentukan ini rawat apa enggak, itu orang di Jakarta sana entah siapa. Gitu. Beda banget. Nah ini kita lagi shifting. Kalau pertanyaannya perubahannya gimana, itu yang sedang dirubah. Itu yang sedang dicoba di turn on. Apakah sudah ada yang melakukan hal ini sebelumnya di Indonesia? Gak ada. Ini yang pertama. Yang secara masif melakukannya pertama kali kesehatan. Terutama Ahok. Ketika dia membalik puskesmas. Yang tadinya puskesmas sebagai cost center, begitu RSUD dengan tetap harganya murah, tapi jadi pemasukan. Puskesmas Jagakarsa tuh di dekat rumah saya dalam waktu 6 bulan tiba-tiba punya mesin USG sebagai tambahan layanan. Gara-gara dia jadi RSUD. Karena gara-gara pemasukan itu dia bisa meng-hire lebih banyak dokter yang lebih baik, bisa bayar layanan yang lebih baik, dan bukan berarti kemudian orang yang nggak punya BPJS nggak bisa dilayani, enggak ya tetap bisa dilayani. Biar itu gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Gitu. Terima kasih Mas Alex. Dan untuk selanjutnya mungkin kita buka ruang diskusi ya, ruang tanya jawab bagi peserta yang ingin. Memang Mas Alex belum menyampaikan paparan intinya dengan tema menggerakkan ide dan inovasi berbasis warisan budaya. Nah tadi udah ada tuh pemancing bagaimana MCB harus bertransformasi bukan sebagai BUMN atau BUMD namun menjadi BLU, dan itu butuh ide-ide kreatif, ide-ide inovatif. Oke, saya mendapat sinyal untuk menutup sesi tanya jawab ya. Jadi mungkin untuk selanjutnya kita tutup
berarti tidak ada tanya jawab, berarti saya akan menyimpulkan apa itu? Maju aja. Apa itu? Oke, berarti kita akan memberi kesempatan untuk Mas Alex untuk menyampaikan paparannya dengan tema menggerakkan ide dan inovasi berbasis warisan budaya, dan kita tutup dulu sesi. Kita tutup dengan closing statement bahwa bagaimana peran pegiat budaya untuk menawarkan ide-ide baru, untuk menawarkan karya-karya baru sesuai dengan zamannya. Mungkin dari Mbak Alia terlebih dahulu, Mbak. Ya, mungkin dari paparan saya sebelumnya teman-teman bisa melihat bagaimana bagi kami di Biennale Jogja menjadi sangat penting untuk melihat pengetahuan dan pengalaman lokal ini sebagai sumber inspirasi berkarya ya. Jadi kalau tadi Alek menyebut bagaimana kemudian LPDP juga melihat apa sih yang kemudian ini bisa menjadi bagian dari internasional. Pengalaman kami di Biennale Jogja menunjukkan semakin kita menjadi lokal, semakin kita punya keunikan, semakin kita punya kepercayaan diri, dunia internasional biasanya lebih tertarik gitu ya. Tidak dalam kerangka esensialisme, tetapi justru menunjukkan bagaimana masing-masing wilayah, masing-masing kebudayaan, konteks yang berbeda-beda ini bisa berkontribusi terhadap percakapan dunia. Tadi kalau teman-teman lihat karya Citra Sasmita yang dari Bali, itu sekarang dia sudah keliling dunia. Dari karya pertama dia di Biennale Jogja, sekarang dia udah di Biennale Sao Paulo, Thailand Biennale, besok ke Sydney Biennale, jadi di mana-mana. Kemudian Udaido juga dari Papua, besok mereka pameran di Slovenia, besok juga akan di Sydney Biennale. Jadi kalau saya sendiri melihat bahwa justru dengan menggali sejarah dan pengetahuan lokal, kita akan punya kontribusi penting karena setiap pengalaman itu berbeda. Seperti yang tadi dibilang Alisa kan. Kayaknya belum banyak nih platform-platform yang berfokus pada upaya-upaya untuk menggali sejarah, dan pada saat yang sama kita memang punya keterbatasan dan mungkin di masa-masa yang lalu apa yang kita sebut sejarah itu sering juga dimanipulasi atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan, sehingga kita nggak punya akses untuk melihat siapa diri kita sendiri dalam kerangka sejarah itu. Jadi kalau nyambung kemudian dengan Dana Indonesiana, karena tadi Alex membicarakan Dana Indonesiana, saya kira ini juga dukungan yang sangat penting, karena dengan Dana Indonesiana ini organisasi seperti Biennale Jogja atau peristiwa-peristiwa seni yang lain bisa menggunakan itu benar-benar untuk menggali ulang, melakukan penelitian-penelitian yang selama ini kan hampir nggak ada yang membiayai penelitian seni. Mungkin produksi orang masih mau gitu ya, tapi penelitian seni, residensi, pertemuan, persilangan itu hampir selama ini dilupakan, dianggap nggak penting dari sebuah proses berkarya. Padahal disitulah sebenarnya justru yang akar karya itu hadir karena penelitian dan persilangan dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Jadi saya kira kembali saya berbalik ke apa yang sudah saya sampaikan, ini adalah turning point yang harus kita rebut, bahwa kekayaan kebudayaan kita ini dilihat sebagai satu kekuatan penting karena sejarah kita yang juga sangat signifikan dalam sejarah global melalui Konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, dan sebelumnya kejayaan-kejayaan masa lalu ya. Kita tidak sedang bernostalgia dengan itu, tetapi justru menjadikan itu sebagai satu kekuatan, satu modal kita untuk memberikan posisi tawar yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain melalui pengetahuan-pengetahuan lokal. Lalu yang kedua, saya kira juga penting untuk memberikan akses sebesar-besarnya pada publik baru, sehingga apa yang kita hasilkan ini tidak hanya dinikmati oleh orang yang paham seni aja. Ini kan yang selalu kita jadi problem ya, karena yang nonton pameran ya itu lagi, yang datang ke konser musik yang
klasik atau tari kontemporer, itu orang-orang itu lagi. Bagaimana kita menghadirkan bentuk-bentuk baru dari tradisi lokal ini ke warganya. Dan itu yang saya kira kemarin sangat berharga pengalaman kami di Biennale Jogja, bagaimana warga menjadi sangat antusias karena ketika misalnya Alisa tadi melakukan penelitian di Sumedang, membuat karya tentang Sumedang, ditonton sendiri oleh warga di sana, jadi mereka merasa terhubung dengan itu. Ini yang saya kira perlu terus didorong sehingga orang sejak awal di desa-desa, di banyak komunitas di Nusantara ini mereka sudah punya pengalaman berhadapan dengan seni sejak awal gitu, dan seni tidak hanya menjadi ruang bagi kelas menengah atau kita yang ada di pusat-pusat kebudayaan, itu sih. Untuk Mbak Alisa, silakan Mbak. Ya, udah. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang tadi dikatakan oleh Mbak Alia ya, dan mungkin kalau dari saya dari perspektif seniman itu sendiri, terutama untuk generasi sekarang ya yang bisa dibilang cukup jauh dari sejarah, dari apa yang sudah terjadi, dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di negara kita sendiri gitu. Dan banyak interupsi dari budaya lain juga gitu, secara teknologi dan apa namanya isu-isu sosial itu sangat banyak injeksi dari Western. Jadi kalau saya sih lebih harus tetap membuka ruang untuk melihat kembali di mana sih posisi kita pada hari ini sebagai seniman, dan melihat juga ke belakang bahwa oh ini loh historis kita ini dengan segala macam kebudayaan, ritual dan kekayaan kita itu tuh sangat harus dirangkul, bahkan dipeluk sih menurut saya, karena itu ya apa yang tetap membuat kebudayaan itu selalu menyala gitu, dan kita sebagai seniman harus tetap memberikan harapan bagi warga-warga ini, bagi masyarakat kita sendiri gitu. Jadi kalau saya sebagai seniman tetap harus melihat apa possibility-nya itu, apa yang bisa kita buat. Oke, terima kasih. Mas Alex. Mungkin nanti Mas Alex sebagai penutup nanti saat monolog ya akan menyampaikan juga. Nutup ya. Di tag udah selesai. Mohon maaf saya silindris 7 minus 8. Jadi mohon maaf. Semangat 45. Kita hadir saat ini dilandasi semangat 45. Perjuangan para pendahulu kita di semangat 45 1945. Pernahkah kita terbayangkan generasi yang lahir di 2100 memaknai semangat 45 yang mana? Kita hadir di sini para pegiat budaya, seniman, penari, kurator museum, dan semua yang berkecimpung di dunia kebudayaan memiliki ikhtiar yang sama untuk membentuk semangat baru, semangat 2045 yang akan diwariskan generasi yang lahir setelah 2045, karena mereka butuh inspirasi. Jika terlalu jauh untuk 1945, kita perlu ada semangat 2045, semangat 2145 dan terus sampai akhir masa. Terima kasih para narasumber, Mbak Alia, Mbak Alisa, Mas Alex yang nanti akan melanjutkan ide-ide dan inovasi untuk menghidupkan kebudayaan kita. Kami tutup untuk sesi diskusi dan nanti selanjutnya pemaparan singkat dari Mas Alex. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.